Sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Pada saat ini, sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan mengubahkan kehidupan kita, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk setiap lawatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca untuk kita semuanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kekristenan yang terjadi pada saat ini, masih banyak dari antara kita merasa bahwa dia lebih Kristen daripada Kristen yang lain. Bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Bahwa dia lebih beriman daripada orang yang beriman orang lain. Nah, tentu jika pemikiran seperti ini sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ada yang salah. Orang yang merasa Kristen lebih Kristen daripada orang lain, sesungguhnya dia pantas kekristenannya diragukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi Kristus tidak ada yang lebih daripada yang lain. Semua orang yang mengimani, menyadari anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkannya, dia adalah Kristen yang sesungguhnya. Nah, hal itu tentu terjadi dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana Paulus dengan penuh ketegasan, penuh kegeraman, sekali lagi, Paulus penuh kegeraman menasehati orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Orang-orang Kristen yang ada di Galatia ada dari dua kelompok. Satu dari kelompok Yahudi, satu dari kelompok di luar Yahudi, yaitu orang-orang Yunani dan yang lainnya. Nah, orang-orang Kristen yang dari kelompok Yahudi, mereka inilah yang paling merasa lebih Kristen daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka menjunjung tinggi
hukum-hukum Taurat. Bagi mereka, seseorang yang akan menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus, maka harus mengikuti tradisi Perjanjian Lama, yaitu dengan disunat. Pemikiran mereka, kalau orang yang sudah disunat, maka itu salah satu pertanda bahwa dia Kristen yang sesungguhnya. Penekanan mereka yaitu kepada tanda-tanda lahiriah. Sunat, salah satu tanda-tanda lahiriah. Inilah yang ditentang oleh Paulus. Pemahaman inilah yang ingin diluruskan oleh Paulus, sehingga dia dengan tegas mengatakan tidak demikian. Tujuan mereka jelas, supaya kelompok mereka lebih banyak, supaya mereka lebih bisa memegahkan diri. Karena bagi mereka, mereka adalah Kristen yang sejati. Supaya mereka bisa menyombongkan diri di antara orang-orang Kristen yang lainnya. Supaya mereka lebih dihormati daripada orang-orang Kristen lainnya. Tujuan yang tidak mulia untuk mempermuliakan diri sendiri. Itulah yang dipertontonkan mereka. Lalu Paulus dalam kitab ini, dia dengan tegas mengatakan, yang terpenting bagi Tuhan dan yang harus kita megahkan di dalam Tuhan bukan soal lahiriah, tapi soal hidup baru. Maka apa yang dikatakan dalam ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru bukan menjadi Yahudi yang baru. Menjadi ciptaan baru bukan menjadi orang Batak yang baru, tapi menjadi ciptaan baru, yaitu menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Bagi mereka pada saat itu menjadi ciptaan baru, yaitu menjadi Yahudi yang baru. Tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak berkaca dari kebenaran firman ini dengan kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu, banyak dari antara kita di zaman sekarang ini juga, dia merasa lebih Kristen daripada orang Kristen yang lainnya. Contoh-contoh ini terjadi di tengah-tengah gereja. Para anak-anak pendiri gereja cenderung mereka menganggap bahwa mereka lebih berkuasa di gereja itu daripada orang-orang yang baru datang ke gereja itu. Dalam istilah Batak, anak-anak siswan bulu ini, mereka inilah yang harus didengarkan, mereka inilah yang harus ditanya, mereka inilah yang harus dihormati. Mereka menganggap bahwa gereja itu menjadi ajang mereka untuk mempertontonkan diri, menunjukkan kehebatan mereka. Nah, hal ini sering terjadi di tengah-tengah gereja dan mengakibatkan perpecahan gereja. Boleh kita lihat Bapak Ibu, baik itu di pedesaan, baik itu di perkotaan, masih ada yang menganggap dirinya lebih gerejaan atau lebih Kristen daripada orang-orang yang baru. Karena persoalan nenek mereka, kakek mereka, orang tua mereka, opung mereka yang mendirikan gereja itu. Mereka yang harus berkuasa di sana. Tidak demikian. Kita mau diajak lewat kebenaran firman ini. Bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru berarti manusia yang hidup di dalam kasih Kristus. Yang mau menerima segala perbedaan dan kekurangan dengan baik. Tidak persoalan apakah engkau menjadi Kristen yang baru menerima Kristus, atau engkau sudah turun-temurun menjadi orang Kristen. Itu tidak penting bagi Tuhan. Apakah engkau baru bertobat, atau engkau sudah dari dahulu opungmu sudah pendiri gereja. Yang terpenting bagi Tuhan ketika kita menjadi
ciptaan baru yang hidup di dalam Kristus, maka terima orang lain dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. Dan jika memang ada kelebihan yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi alat kita untuk mempertunjukkan atau mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk bermegah di dalam kelebihan. Tapi kelebihan menjadi cara kita untuk mempertunjukkan, menolong, menopang orang lain di dalam Tuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, bagaimana menjadi manusia baru atau ciptaan baru yang diinginkan dari kebenaran firman ini. Ketika kita hidup di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus. Damai sejahtera itu diberikan oleh Kristus kepada kita. Damai sejahtera ini tentu harus memerintah hati kita. Ketika damai sejahtera atau shalom itu memerintah hati kita, maka di dalam hati kita ini tidak akan ada kebusukan-kebusukan. Di dalam pikiran kita tidak ada kemunafikan-kemunafikan. Di dalam tindakan kita tidak ada kesombongan-kesombongan. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus kepada kita, itu menghilangkan kemunafikan, kebusukan, kesombongan dari dalam diri kita. Sehingga yang lahir dari diri kita, tindakan yang kita berbuat, tindakan yang mencerminkan kasih Kristus itu sendiri. Itulah damai sejahtera ketika kita katakan bahwa kita sudah diciptakan baru di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, atau menjadi manusia baru adalah manusia yang mengedepankan perbuatan-perbuatan Kristus dibandingkan mengedepankan perbuatan-perbuatan diri untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini ada sebuah ilustrasi. Ada seorang orang kaya yang dahulunya dia dengan segala kekayaannya, dia tidak mau membantu gereja dan membantu orang lain. Maka suatu ketika ada pimpinan gereja datang ke gerejanya memohon untuk bantuannya, maka dia membantu. Nah, apa yang dia lakukan seorang kaya tersebut? Dia katakan, aku sudah menjadi manusia baru. Karena mulai daripada tahun ini aku akan membangun gereja, membantu gereja, bersaksi dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap dia memberikan bantuan kepada gereja, menolong orang-orang, selalu diposting. Hari ini saya membantu gereja sekian juta. Hari ini saya membantu panti asuhan sekian juta. Semua selalu diposting dia. Lalu pada suatu saat pendeta itu bertanya, kenapa Bapak selalu memposting apa yang Bapak perbuat di media sosial Bapak? Apa yang dikatakan seorang kaya itu? Saya sudah manusia baru. Supaya orang tahu bahwa aku ini sudah baru. Aku ini tidak lagi menjadi orang kaya yang pelit. Aku ini menjadi orang kaya yang murah hati, yang harus tahu semua orang. Lalu apa yang dikatakan pendeta itu? Bapak, manusia yang baru, apa yang difirmankan oleh Tuhan itu yang harus dilakukan. Lalu seorang kaya bertanya, maksudnya Pak Pendeta? Pak Pendeta katakan, apa yang diberikan tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Apa yang kau berikan kepada orang, jangan perlu orang juga mengetahuinya. Menjadi manusia baru bukan mempertontonkan segala perbuatan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri, tapi menjadi manusia baru atau ciptaan baru, memberikan yang terbaik dalam diri sendiri supaya orang yang menerimanya mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermuliakan diri kita. Bapak Ibu, dalam realita kehidupan itu sering kita temui. Jadi jika salah satu
dari antara kita yang demikian, maka hendaklah kita bertobat. Pahamilah Bapak Ibu, menjadi ciptaan baru ketika Kristus sudah menebus kita. Kristus menyempurnakan kita dengan segala keberdosaan kita. Gambar Allah, citra Allah yang selama ini telah rusak diperbaiki oleh Kristus. Tujuannya adalah supaya perbuatan-perbuatan kita mencerminkan perbuatan Kristus. Ciptaan baru, kita semuanya orang-orang percaya menjadi ciptaan baru ketika Kristus kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, kami menjadi ciptaan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita, Tuhan Yesus memberkati.